Bang, iya. Belum. Ya. Oke. Saya Selvi, mungkin ini kabar kurang mengenakan gitu ya, harus berpisah gitu dengan suami. Mungkin kalau boleh tahu penyebab atau masalah utamanya apa sih hingga akhirnya memutuskan saling berpisah gitu? Memang ini kan udah aku pikirkan itu dari 2 tahun sebelumnya. Jadi memang ini adalah keputusan terbaik aku dengan Rangga, harus berpisah secara baik-baik. Dan memang kenapanya itu udah pasti ada permasalahan, cuma kan aku nggak mungkin dibuka di sini. Tapi intinya aku sama Rangga sudah tidak ada kecocokan dalam satu visi misinya, itu udah sering berantem atau mungkin ya dari masalah yang lain juga ada. Dan akhirnya aku berpikir daripada aku terus jalan tapi tidak menemukan hasil yang aku mau juga, menurutku ya akhirnya mending aku sama Rangga selesai aja gitu. Sampai mungkin berapa lama sih memperjuangkan rumah tangga? 2 tahun terakhir lah aku masih berusaha untuk bisa jadi baik lagi. Dan Rangga juga mungkin ada juga effortnya, ada usahanya, tapi ternyata ya menurut masing-masing ya emang beda. Menurut aku kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, dan kayaknya nggak ada perubahan deh dari kamu. Begitu mungkin Rangga, sama menurut aku juga ya udahlah daripada kita juga begini dan masing-masing, baiknya memang kita selesai aja. Tapi itu catatan buat aku, yang penting aku sama Rangga berpisah baik-baik itu karena kan aku punya anak. Yang mana kan anak aku juga masih kecil, yang harus tetap ada orang tuanya lah, sosok orang tuanya. Jadi aku sama Rangga memutuskan untuk tidak ada batasan waktu untuk ketemu dengan anak, silahkan, karena anak saya Abizar itu tinggalnya sama aku gitu. 2 tahun coba untuk mempertahankan, mungkin apa sih yang membuat pertimbangannya gitu? Pasti anak, karena waktu itu kan anak masih kecil, jadi itu masih berpikir kayak sayang, karena kasihan, karena banyak banget lah. Tapi setelah aku mungkin ada di dunia politik juga, itu menjadi salah satu alasannya juga. Jadi saya sama Rangga juga jadi semakin jauh gitu ya, karena waktu. Dan memang tahu sendiri lah kalau namanya orang sudah masuk dalam politik itu kan jadi waktunya agak mulai tersita lah, setengahnya udah pasti harus kita siap dengan segala konsekuensi atau mungkin pekerjaan yang ada dari politik itu sendiri. Dan itu mungkin jadi pertimbangan Rangga juga, akhirnya dia menggugat pertama. Berarti udah selesai ya itunya, sidangnya? Sidangnya udah, gugatannya masuk di bulan November kalau nggak salah, di akhir bulan atau awal gitu ya. Dan putusan itu di bulan Desember. Jadi itu proses yang sangat cepat menurut aku, karena memang kebetulan aku juga tidak menghadiri sidang, yang dimana sidang itu ada 6 kali panggilan. Dan setelah itu putusan Perstek juga baru keluar di bulan Desember. Izin tuh kalau boleh tahu pengadilan mana? Pengadilan Negeri Tangerang. Dan mungkin isi putusannya apa aja teh selain mungkin resmi bercerai? Pertama putusan Perstek, kedua mengenai nafkah biasa, dan nafkah sama ida ya. Terus satu lagi untuk anak itu ada setiap bulan. Dan memang untuk saat ini Rangga hanya mampu untuk mengcover Abizar dengan nominal 10 juta, tapi kita belum tahu nanti Abizar kedepannya kan pasti akan bertumbuh besar. Itu nanti kita akan bicarakan kembali mengenai biaya atau kebutuhan Abizar itu seperti apa, itu di luar untuk biaya sekolahnya Abizar gitu. Ada tuntutan harta gono gini nggak dalam? Kebetulan jujur aku nggak ada tuntutan harta gono gini, karena memang sebelumnya aku menikahi Rangga itu ada perjanjian pranikah. Jadi itu sebenarnya bukan suuzon karena aku maunya harta masing-masing, enggak. Cuman kan kita ada pranikah itu menjaga juga sih, karena kan kita nggak pernah tahu nih ke depan akan seperti apa, dari akunya dari Rangganya. Cuman itu udah keputusan terbaik, jadi tidak ada permasalahan untuk mengenai harta gono gini, nggak ada. Jadi nafkah ida 15 juta itu per kali 15 juta per bulan, di luar apa nafkah lagi ida ya. Kenapa? Kalau untuk saat ini kasih pengertian,
Kalau untuk saat ini karena Abizar juga masih kecil, jadi aku masih berusaha untuk tidak berkata yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya Abizar kayak nanya, mah, papa kemana? Kok nggak ada? Atau gimana, di rumah kan udah nggak ada Rangga. Jadi kayak aku kasih pengertian, papanya kerja. Kalau misalkan papanya aku nggak ada, nanti papa kesini. Dan aku juga nggak membatasi Rangga mau datang kapanpun ke rumah, sama anak main di rumah, mau ajak dia kemana juga boleh. Mungkin setelah putusan waktu itu teh udah ada komunikasi lagi nggak sih sama, atau emang intens komunikasi setiap hari untuk anak gitu? Aku intens komunikasi alhamdulillah sama Rangga, nggak ada yang gimana-gimana. Justru kalau misalkan kayak kemarin juga ngomongin masalah anak, sekolahnya dia, tetap aja komunikasi masih biasa aja, kita nggak ada yang gimana-gimana. Berarti yang keluar dari rumah siapa? Rangga. Siapa? Berarti biar anak tuh nggak terlalu ini banget ya, kayak nanya-nanya soal itu ya. Iya, itu aku sangat jaga sih ya, karena kan ya pasti ada rasa kasihan juga sama anak kan. Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti mungkin setelah dia udah mulai sedikit mengerti, aku pasti akan bilang juga yang sebenarnya. Karena kan aku juga sangat hati-hati nih. Kenapa kemarin juga aku tuh kayak masih mikir dulu, biar tenang dulu, biar nggak salah ngomong gitu loh. Karena kan aku nggak tahu nanti kedepannya Abizar bisa aja kan ngecek, atau mungkin nanti udah besar kenapa papa mamanya bercerai, kan bisa aja. Jadi harus hati-hati, namanya jejak digital kan udah pasti akan ada terus gitu. Anak Rangga itu udah usia berapa anak? 5 tahun, baru kemarin ulang tahun di tanggal 18. Ngomong-ngomong politik, salah satu alasan bercerai katanya memang beda pandangan politik sama Iya. Dan nggak gembur-gembur karena Teteh terjun ke politik juga nggak sih sebenarnya soal perceraian? Ya mungkin salah satunya jujur, karena menurut dia setelah saya ada di politik mungkin waktu jadi semakin berkurang. Tapi padahal aku tidak beranggapan seperti itu, mungkin dia merasanya seperti itu, jadi nggak ketemu tengah-tengahnya. Yang akhirnya ya mau gimana lagi, kan sudah ada di sini gitu. Tapi itu bukan jadi alasan yang utama sih, tapi menjadi salah satu ya. Dan mungkin setelah aku masuk politik, aku sih nggak ngerasa jadi korban juga sih di pernikahan aku. Ya memang udah jalannya aja lah, atau bukan hal yang utama juga sih kenapa aku jadi bercerai, itu bukan masalah politik juga. Ini jadi membuat nggak fokus juga sih, jadi membuat nggak fokus nggak, misalkan dengan adanya bercerai kemarin untuk politik itu jadi nggak fokus gitu. Udah pasti, karena kan harus saling berpikirnya, yang ini dipikirin, yang itu dipikirin, jadi semuanya salah satu pikiran tuh. Kenapa di 2024 ini gue tuh kayak jebret gitu, dapat ujian tuh yang sangat luar biasa gitu. Artinya suami tuh ngelarang masuk politik atau gimana? Sebenarnya dia nggak ngelarang, cuman ternyata setelah berjalannya waktu mungkin dia ngerasa ya seperti ini kok jadi waktunya makin berkurang, dan apa mungkin dia nggak siap di situnya aja gitu. Dan aku mungkin udah setengah juga masuk, ya akhirnya aku juga harus beneran terjun kan gitu, walaupun hasilnya juga saya belum tahu. Nanti kalau misalnya lolos gitu mau fokus di politik aja atau Entertainment juga teh. Selama masih bisa di entertain, selama tidak mengganggu pekerjaan di politik, nggak jadi masalah. Tuh masih banyak kan artis yang masuk ke politik, politiknya jalan, artisnya juga tetap ada. Silvi, nunggu berapa tahun akan nikah lagi? Aduh, baru juga putusan. Enggak, Aku belum ya sih, berapa tahun? belum kepikiran untuk saat ini. Itu untuk anak ya kayak. Belum kepikiran. Pertama untuk anak dulu, dengerin kehidupan dulu lah, karena kan aku juga masih ada rasa mau nafas dulu lah intinya mah, nggak mau dulu cari pasangan untuk saat ini. Tapi kadang suka rindu nggak sama mantan? Kalau lagi sendiri, lagi galau Kalau gitu. rindu sama mantan mungkin ya karena papanya anak aku aja. Cuman kalau untuk yang lain-lain enggak lah. Biasa aja tuh, komunikasi aku sama Rangga baik alhamdulillah. Dia juga malah nitipin sama aku begini. Ingat, untuk saat ini jangan dulu punya pasangan. Lo fokus, kejar karir lo, cita-cita lo, anak lo sehat, anak lo bahagia, baru deh itu terserah. Untuk saat ini gue tolong jangan sampai ada deket dulu sama cowok, sampai kayak gitu loh dia. Makasih gitu udah diingetin gitu, itu baik. Oke. Nuhun teh. Sami-sami.